Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi array. Sebenarnya kan di materi sebelumnya kita sudah sempat bahas array di materi variabel. Cuman memang di sini kita akan bahas lebih detail lagi tentang array dan tipe-tipenya apa saja. Jadi dalam bahasa pemrograman PHP ini ada namanya array yang dimana kita bisa bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu indexed array, kedua ini associative array, yang ketiga ini multidimensional array. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga tipe array tersebut? Sebenarnya perbedaannya hanya di key-nya saja ya. Jadi untuk indexed dan asosiatif bedanya. Kalau indexed ini saya akan langsung tuliskan saja lah ya. Array A, misalnya saya membuat array seperti ini. Nah, kalau misalnya saya membuat array seperti ini, misalnya saya mau isi mobil. Di sini saya isinya adalah BMW, lalu di sini adalah Honda. Nah, yang ketiga ada Suzuki, misalnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini saya tidak memberikan kunci atau key-nya ya. Cuman sebenarnya kalau jika kalian keluarkan, misalnya saya akan keluarkan seperti ini, vardam $A, maka isinya akan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian lihat di source-nya seperti ini aja ya, kalian lihatnya. Jadi sebuah array itu pasti mempunyai key ya, yang dimana kalau kalian lihat ada 0, 1, 2. Nah, ini tuh adalah namanya indexed array. Jadi arraynya itu key-nya adalah sebuah integer ya. Jadi mulainya pasti dari 0 ya, nggak mulai dari 1 kalau dalam bahasa pemrograman itu. Jadi 0, 1, 2. Kalau misalnya kita tambah lagi misalnya seperti ini, maka ini akan menjadi key ketiga gitu. Nah, untuk secara defaultnya array adalah membuatnya seperti itu dengan menggunakan angka. Nah, kita juga sebenarnya nggak harus pakai angka. Kita juga bisa menggunakan sebuah ini ya, key yang kita namain gitu. Jadi pada misalnya kita mau kasih nama key-nya adalah nggak mau ini, tapi misalnya kita kasih kode gitu. Nah, itu dimana si associative array ini berguna gitu. Di sini saya akan coba hapus bagian sini dan saya akan membuat array baru. Berarti di sini saya mau membuat sebuah makanan misalnya ya. Misalnya saya contohkan di sini makanannya adalah Indonesia. Di sini berarti Indonesia adalah nasi Padang. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua mungkin di sini saya isinya adalah Singapura nasi lemak misalnya seperti ini. Lalu kalau misalnya Amerika saya isinya adalah stick seperti ini ya. Nah, di sini saya mempunyai array dengan key-nya adalah karakter string ya. Jadi associative array itu seperti itu. Dan saat kita vardam juga, maka isi dari si $B ini kalau kalian lihat, saya akan refresh, maka isi di array ini key-nya tidak menggunakan angka tapi menggunakan string seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu dengan yang kalian buat di sini dengan indexed array. Bedanya hanya di sini yang kalau indexed array itu menggunakan angka sebagai key-nya, kalau associative array ini menggunakan string sebagai, atau bukan string ya, dinamain ya, ada karakter seperti ini sebagai key-nya. Nah, sebenarnya sesederhana itu untuk array ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih, satu lagi nih yang di bawah nih yang saya belum bahas. Nah, ini apa sih maksudnya multidimensional array? Apakah kita masuk ke dimensi yang berbeda? Bukan ya teman-teman. Jadi multidimensional array ini kurang lebih sebenarnya kita bisa menaruh array di dalam array. Nah, saya akan contohkan dengan array yang sudah saya punya ya. Saya mau masukin dua array ini ya, yang satu A, yang satu B. Misalnya saya akan buat seperti ini. C, saya buat arraynya yang pertama berarti saya pengen masukin array A. Misalnya saya masukin kunci A. Isinya adalah variabel A. Nah, kalau yang satu lagi berarti saya kunci B, saya akan masukkan array B. Nah, saya kasih titik koma dan saat kalian lihat saat saya vardam ya, maka isi dari si variabel C ini adalah gabungan dari array A dan array B. Sebenarnya kalian bisa aja langsung taruh di sini gitu, nggak ada masalah, sebenarnya sama aja gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Kalian bisa aja seperti ini buatnya. Cuman saya ingin mencontohkan bahwa kalian bisa memasukkan array di dalam array. Jadi di sini ada array, isinya array itu adalah key A, yang dimana key A ini menyimpan array juga gitu. Nah, misalnya kalian mau menyimpan array di dalam array lagi, di dalamnya lagi boleh, nggak ada masalah. Misalnya kalian mau bikin array D seperti ini.
Jadi misalnya C sama dengan bukan sama dengan panah ya, belar C. Terus yang lainnya kita isi dengan array yang lainnya. Misalnya saya mau isinya dengan angka doang gitu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 misalnya seperti ini. Maka saat saya vardam si variabel D ini pun ini akan menampung array-array yang sudah saya simpan sebelumnya. Kalau kalian lihat berarti array C ini adalah menampung array A dan array B. Dan di array D ini adalah menampung C, di mana C ini punya array lagi gitu. Jadi intinya dari multidimensional itu adalah situ ya. Kita bisa menaruh array di dalam array lagi. Nah, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari kalian. Nah, kalau di dalam gini gimana cara manggilnya? Kan banyak banget kan di dalam C, A, 0 seperti ini. Nah, cara manggilnya pun mudah. Untuk mengambil array sebenarnya kalian tinggal pakai ini aja. Saya akan contohkan aja untuk bagian A ini. Berarti saya manggil arraynya contoh $A. Saya mau akses key untuk ketiga ya. Berarti di sini saya isinya adalah echo A 2 ya. Maka saat saya panggil seperti ini, saya akan memanggil Suzuki. Kalaupun saya taruh di base ini, nah cara manggil juga sama. Cuman bedanya kita manggilnya nggak berdasarkan angka, tapi berdasarkan key-nya. Berarti di sini teman-teman, ini harusnya B ya. Jadi di sini harus isinya adalah nasi padang. Karena di sini saya panggil Indonesia, maka value-nya harusnya adalah nasi padang. Itu untuk associative array. Dan untuk multidimensional array ini juga hampir sama. Saya mau cobain contohin dulu untuk bagian ini dulu ya, yang bagian C dulu. Jadi saya bisa panggilnya seperti ini, C. Kalau kalian lihat kita mau panggil key bagian A. Lalu di A ini saya mau panggil Honda. Berarti saya tinggal panggil aja satu seperti ini ya, variabel C. Lalu saya akses key-nya bagian A. Nah ini ya bagian A. Lalu di key A ini kita memanggil Honda. Berarti seharusnya yang saya outputkan adalah Honda. Bener ya teman-teman. Jadi cara mengaksesnya gini aja. Nah kalaupun kalian mau punya yang D lagi, yang punya array-nya lebih banyak lagi dalamnya, kalian tinggal aksesnya lebih gampang sih. Tinggal gini aja. Jadi nanti kalian aksesnya akses key C yang ini, kalian panggil variabel D, akses key C ini adalah ini punya array, akses A-nya, lalu akses bagian sininya. Nah ini juga akan tetap manggil Honda seperti itu ya. Jadinya kita ganti deh, yang ini kan tadi pakai angka, sekarang saya pengennya pakai yang asosiatif gitu. Nah saya pengen panggil variabel D dengan array C, array B, lalu saya akses key si array B ini dengan manggil Indonesia, maka isinya akan nasi padang. Jadi seperti itu ya untuk array ya. Dan ini array akan kalian pakai banyak banget di kalian membuat aplikasi, karena kalian pasti berurusan dengan data dan pasti sering banget bertemu dengan array seperti ini, karena data kalian pasti pakai banyak gitu. Jadi penting banget untuk memahami cara menggunakan array di PHP.